A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah adem sekali ya. Betul, Syera, adem banget. Dan halo pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah. Pasti berkah. Wah, luar biasa sekali ya, memang seru ya kali ini. Masya Allah, Ada hari ini tamu dari betul. apa tuh? Pertukaran mahasiswa merdeka tuh. PMM nih, teman-teman. Hari ini dari kelompok Renjana katanya. Wow, Wow, luar rame biasa banget. sekali. Ini pertukaran ini dari luar Pulau Jawa katanya. Wow, dari Sabang sampai Dari Merauke. Sabang sampai Merauke ada di sini. Wah, emang luar biasa sekali ini ya, Pak. ya. Senja Berkah seru banget, Pak Ustadz. Nah, mungkin ngomongin yang tadi Pak Ustadz baca surat apa sih? Aku kepo. Apakah ada tema kaitannya sama hari ini? Yang tadi saya baca yaitu surat Al-Bayyinah. Yang dibaca tadi ada berkaitan dengan tema sekarang, yaitu tentang dengan ikhlas dalam beribadah. Gitu. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, di antara surat Al-Bayyinah yaitu ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah, kita jenazah manusia tidak diperintahkan beribadah kepada Allah mukhlisin. Gitu. Jadi dibarengi dengan keikhlasan, dengan keikhlasan. Ikhlas ini adalah merupakan syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antaranya manfaatnya ikhlas. Di antara manfaat ikhlas pertama qabulul amal, akan diterima amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan mendekatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kalau kita ibadah dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan pertolongan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahlis niyataka fa inna awanallahi bihasabi niyatika. Ikhlaskan niatmu, sesungguhnya pertolongan Allah ada dalam bagaimana bersangkanya niatnya, bagusnya niatnya. Ternyata memang surat tercantum juga Udah dalam tercantum Al-Quran harus ya. ikhlas. Harus ikhlas. Dan konsekuensinya kalau nggak ikhlas tadi nggak bisa terima ya, Dimar Bapak. oleh Allah Subhanahu wa Aduh, jadi taala. Sia-sia Jadi ya, manfaat Islam manfaat ikhlas yang ketiga akan mendapatkan pahala nanti kelak di akhirat dari Allah Subhanahu Wa wa taala. Itu diantaranya manfaat ikhlas. Bahkan ikhlas ada tingkatannya, Pak Diki. Wah, apa itu Pak Ustadz? Ada tingkatannya, Ada tingkatannya juga ternyata. Kan itu ada tingkatannya. Di antaranya tingkatan ikhlas ada 3. Pertama ada disebutkan ikhlas abidin. Apa itu Pak Ustadz? Abidin itu adalah ikhlas orang-orang yang beribadah kepada Allah. Yang kedua ada ikhlas muhibin, orang-orang yang pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada ikhlas arifin, ikhlas orang-orang yang makrifat, yang sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tingkatannya ikhlas itu. Ada tingkatannya. Ayat ada abidin, yang kedua muhibbin, yang ketiga arifin. Wow, ada tingkatannya ya. Kirain aku cuma ikhlas doang dia. Ikhlas doang gitu. Oh ya ampun, tapi Pak Ustadz terkadang itu Diki kok ngalamin sulit banget ikhlas itu Pak Ustadz. Apa karena di tubuh Diki ini banyak hantu Pak Ustadz? Katanya kan kalau misalnya ada jin-jin itu Pak Ustadz menggoda kita males banget Pak Ustadz. Apalagi di bulan Ramadan ya, bawaannya ngantuk. Terus lelah. juga lelah. Males Pak Ustadz, katanya setan-setan ditutup, dikunci pintu neraka. Ini kok Diki teh males banget Pak Ustadz. Kayaknya setannya kamu. Gimana ini Pak Ustadz? Akhirnya memang untuk ikhlas dalam beribadah itu memang sulit. Betul Pak Ustadz. Tapi kita berusaha. Di bulan Ramadan katanya jin-jin setan-setan dibelenggu. Tapi kan kita ada hawa nafsu. Betul. Kan di dalam kita ada hawa
Hawa nafsu, kan hawa nafsu itu ada memerintahkan untuk kejelekan, berbuat kejelekan. Maka di bulan Ramadan hawanya pengen tidur, Betul, malas, Ustaz. malas apa namanya, malas baca Quran, malas zikir gitunya, malas zikir katanya. Karena ada hawa nafsu namanya nafsul amarah. Nafsul amaro. Itu apa itu artinya Pak Ustadz? Menahan amarah? Nah, Atau jadi menahan nafsul amarah? amar itu nafsu yang apa namanya, yang mendorong kepada kejelekan. Itu namanya nafsul amarah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, innan nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan, mendorong kepada perbuatan Kejelekan. Ternyata Seperti itu. Jadi manfaat Ramadan ini luar biasa sekali ya. Manfaat Ramadan Masya Allah luar biasa. Di antaranya untuk menaklukkan hawa nafsu dengan Puasa. Dengan puasa, Masya Pak Diki. Allah. harus menahan ya. Menahan. Ngomongin soal keikhlasan dalam beribadah juga Pak Ustadz. Kira-kira selain manfaat buat diri sendiri, ada nggak sih manfaatnya mungkin buat lingkungan sekitar, buat saudara, teman yang mungkin bisa menerima manfaat? Ya, ada manfaatnya ikhlas kayak gitu untuk diri sendiri, untuk apa namanya, Masyarakat masyarakat juga. Di antara bisa manfaatnya dengan ikhlas, di antaranya untuk menghilangkan sifat toma. Toma itu ada, jadi selalu mengharapkan apa namanya, mengharapkan imbalan. Kan kita kan apa namanya, kalau kita kan dengan apanya, dengan masyarakat kalau gitunya. Jadi kan kalau nggak ikhlas kadang-kadang ada mengharapkan apa namanya, imbalan lah gitu. Itu pujian. kan pujian teh timbal balik. Itu kan merupakan penyakit hati itu, apa namanya, toma teh. Maka dengan ikhlas insya Allah jadi akan hilang sifat apa namanya, toma. Nah, akan hilang. Itu diantaranya gitu, manfaatnya untuk diri, manfaat untuk sekitarnya. Kadang Pak Ustadz, di kita udah ikhlas ini mau bersedekah. Kadangnya bersedekah itu kan bagian ibadah juga kan Pak Ustadz. Ya, ibadah. Tapi di kita pengen nge-record Pak Ustadz. Jadi kan kayak gini loh, biar orang lain termotivasi. Tapi orang itu banyak banget gunjingan di kuping Diki Pak Ustadz. Ini mah pamer ria gitu, mengharapkan pujian. Paling Diki udah ikhlas gitu Pak Ustadz. Tapi di videoin dong gitu Pak Ustadz, kenang-kenangan. Itu gimana Pak Ustadz? Jadi itu mah memang kembali kepada kita. Kepada kita, bukan saya mah bukan niat untuk pamer. Betul Pak Ustadz. Lillah tadi kembali, lillah apa namanya, karena Allah. Maka guru saya mengajarkan kepada santrinya di antara Ajengan dari Tasik pesantren Manunja Miftahul Huda, mengajarkan tentang kalimat thayyib, tengah kalimat thayyibah, supaya melaksanakan amaliyah, amal ibadatnya supaya didasari dengan keikhlasan. Di antaranya kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Jadi kalau kita akan melaksanakan ibadah, maka di antaranya bacakanlah kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'bud, la matlub. Jadi kita melaksanakan ibadah, bersedekah umpamanya, membaca Al-Qur'an, la matlub. Jadi dasarnya melaksanakan perintah, la maksud, tujuannya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai video apa namanya, kan tadi untuk untuk kenang-kenangan. Jadinya untuk memotivasi orang lain gitu, kita kembali kepada kita. Yang penting niat ya Pak Ustadz. Niat kalau kita. Lillah kita sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan Pak Ustadz, sombong, ria, ingin dipuji, iya, Pak Ustadz. sum'ah itu ingin didengar oleh orang, bener kita itu namanya. Jangan itu penyakit hati yang akan menggugurkan ibadah. Pak Diki itu kalau misalkan pencitraan, misalkan mau nyalik nih Pak Ustadz, dia pencitraan terus berbagi itu kira-kira bagaimana? Gimana ini ya? Ada ini gimana Pak Ustadz? Itu mah udah jelas, itu mah katanya itu untuk ada dorongan yang lain lah gitunya. Jadi tidak akan kalau membahas tentang ikhlas itu tidak akan termasuk ikhlas karena ada tujuannya. Ada tujuannya. Tidak murni, benar ada tujuannya supaya dipilih. Iya. Supaya nambah endorsan lagi. Itu boleh. Balik modal. Balik modal katanya. Jangan sampai itu. Maka tidak jadi umpamanya nggak terpilih, kan dia banyak yang stres. Bahkan yang diambil lagi. Diambil lagi, minta dialami. Mata tidak ikhlas. Serem banget. Bahaya. Bukan bahaya lagi, bahaya. Bahaya sekali. Inilah keikhlasan mengganggu orang lain. Betul. Ya kan? Menggunjing. Menggunjing, Allah. Sekali ya
pembahasan Seru kita sekali, kali Syera. ini. Dan mungkin bagi pemirsa di rumah yang memang ingin bertanya-tanya ke kita ataupun ke Pak Ustadz mengenai pertanyaan seputar agama Islam, boleh banget langsung aja kontak ke nomor 0813 9447 7912. Dan tentu saja jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah.